Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore buat teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 12 Biomedik akan membawakan tema berjudul peran mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan atau pengelolaan limbah dan sampah. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama yaitu ada Eka Selviana dengan NIM akhir 020. Selanjutnya yaitu ada Rizkia Karimatus Soleha dengan NIM akhir 024. Selanjutnya saya sendiri, Asraful Warafat Sukamto dengan NIM akhir 025. Selanjutnya yang terakhir yaitu Rafaela Kristi dengan NIM akhir 033. Baik, untuk yang pertama yakni mengenai latar belakang yang mana disebabkan oleh adanya pencemaran yang tidak terkendali sehingga menimbulkan masalah baru dalam kesehatan lingkungan yang berefek pada kesehatan manusia. Contohnya pencemaran yang diakibatkan oleh adanya limbah dan sampah. Selain itu, hal tersebut diakibatkan juga oleh ulah manusia yang tidak peduli dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, selain itu juga populasi yang seiring bertambahnya waktu selalu berkembang dan meningkat, ini akan meningkatkan juga produksi limbah padat dan cair yang berdampak bahaya bagi kesehatan ekosistem. Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar pencemaran limbah dapat ditekan dan tidak bertambah seiring terjadinya perubahan stabilitas penduduk. Salah satunya yakni dengan melibatkan mikroorganisme. Next. Nah, dalam menyusun literatur review ini, kami menggunakan metode yakni studi pustaka, yang mana kami mencari jurnal yang relevan dengan apa yang kami bahas, yakni mengenai mikrobiologi, perannya dalam pengelolaan lingkungan, limbah, dan sampah, dengan penentuan kata kunci terlebih dahulu sebelum kami memilih jurnal, yakni kami menggunakan kata kunci mikrobiologi dan pengelolaan limbah. Kata kunci tersebut kami rumuskan terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaannya seperti bagaimana peran mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, lalu bagaimana peran mikrobiologi dalam pengelolaan limbah, dan bagaimana peran mikrobiologi dalam pengelolaan sampah. Seperti itu. Dalam menyusun ini, kami mendapatkan result dari yang jurnal pertama yang berjudul Environmental Microbiology yang penulis oleh Bell BFN pada tahun 2016. Pada jurnal tersebut membahas tentang kondisi pergeseran di Danau Erie pada periode tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan tentang pergeseran kondisi yang terjadi di Danau Erie pada survei tahun 2010 sampai 2012. Karakter sampelnya adalah daerah yang memiliki kasus perubahan pergeseran es yang dilakukan dengan periode tertentu. Variabel yang diteliti adalah perubahan tentang pergeseran es pada tahun 2010 sampai 2012 yang berada di Danau Erie. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data survei akumulasi, biomasa, fitoplankton selama es yang ekstrim dengan sifat fisika kimia danau. Temuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui pergeseran es setiap periode yang telah ditentukan sesuai wilayah tertentu. Pada jurnal kedua, jurnal tersebut membahas tentang lingkungan tercemar organik dan diasumsikan lebih hidrofobik daripada bakteri gram negatif dengan menggunakan hasil analisis tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan tentang hipotesis pada protein dan frekuensi yang sangat tinggi dari lingkungan tercemar organik, lalu diasumsikan lebih hidrofobik daripada bakteri gram negatif. Karakteristik sampelnya adalah S. hydrophobicum C1T. Variabel yang diteliti adalah perbandingan tentang hipotesis pada protein dan frekuensi yang sangat tinggi dari lingkungan tercemar organik yang diasumsikan lebih hidrofobik daripada bakteri gram negatif. Pada jurnal ketiga, pada jurnal ini membahas
mengenai peran fungsional komunitas bakteri di lingkungan yang terkontaminasi pencemaran dengan media tanah dan sedimen dengan teknik analisis urutan Illumina, Metagon, dan statistik. Struktur dan keragaman komunitas di dalam situs yang terkontaminasi pencemaran berhubungan peran fungsional komunitas bakteri dan resistensi antibiotik dan gen pandegradasi xenobiotik dengan membuktikan penelitian sebelumnya. Karakteristik sampel yang dipilih adalah tanah dan sedimen, sekitar 50 gram. Diambil sampelnya dari 3 sungai yang terkontaminasi dan satu tempat pembuangan dengan kedalaman 0 sampai 10 cm. 10 sampel replika dikumpul di lokasi yang berbeda untuk 4 situs individu secara seragam untuk membuat sampel komposit. Variabel yang diteliti adalah adanya aktivitas metabolisme komunitas bakteri yang ada di lingkungan terkontaminasi berperan untuk mengurangi bahaya bagi kesehatan dan lingkungan, memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan menggunakan teknik analisis data urutan Illumina, analisis Metagon, dan statistik, mendapatkan temuan penelitian adalah bakteri yang mendominasi lokasi tercemar adalah actinobakteri dan proteobakteri. Pada jurnal keempat, pada jurnal tersebut membahas tentang biodegradasi plastik di lingkungan berbeda hanya berfokus pada lingkungan tanah, proses kompos, dan sistem akuatik. Pada penelitian tersebut menggunakan desain penelitian berdasarkan studi literatur penelitian sebelumnya dengan menambahkan pembahasan. Karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kompos. Selain kompos juga menggunakan tanah. Tanah yang diteliti adalah tanah yang tidak memiliki pH rendah. Variabel yang diteliti dan pengukurannya adalah setiap variabel yang diteliti menggunakan perbandingan hasil uji coba media lain. Pada penelitiannya menggunakan teknik analitik ioplastik melalui teknik klasifikasi sesuai jenis, kondisi, metode penguraian. Mendapatkan temuan penelitian yaitu bioplastik membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama untuk terdegradasi secara efektif. Degradasi di habitat pelagis lebih efisien dibandingkan dengan habitat eutrofik. Tanah pertanian diselidiki sebagai sumber yang cocok untuk mikroorganisme pendegrasi PLA karena kandungannya organiknya yang tinggi. 16 dari 79 mikroorganisme tanah yang diisolasi mampu mendegradasi semua bioplastik, PLA, PCl, dan PBS menurut metode zona bening dan diantaranya actinomyces menyumbang jumlah tinggi. Pada jurnal kelima, pada jurnal tersebut membahas tentang peran lumut terhadap kesuburan dan mikrobiologi yang terjadi pada daerah yang terkena dampak kebakaran. Daerah penelitian terletak di Taman Alam Sierra de Mariola di Alcoy Alciante di Espanyol pada tahun 2012. Terjadinya kebakaran hutan. Karakteristik sampel yang digunakan adalah mengambil beberapa desain eksperimental dan pengambilan sampel dan melakukan pengukuran dan kesuburan tanah. Variabel yang diteliti adalah kesuburan parameter mikroba, properti fisik, dan vegetasi tutupan lumut dinamis dengan melakukan analisis dan pengambilan sampel. Dengan menggunakan data analisis statistik, uji laboratorium mencari di situs web, pengukuran penelitian, desain eksperimental, dan pengambilan sampel, mendapatkan temuan penelitian mengetahui tentang pengaruh lumut terhadap kebakaran yang terjadi. Bagian discussion. Analisis persamaan dan perbedaan masing-masing perbedaan penelitian dapat dilihat dari hasil dan kesimpulan dari 5 penelitian tersebut yang diambil kelompok kami, yaitu dalam penelitian Bell BFN pada tahun 2016, jurnal tersebut membahas tentang kondisi pergeseran es di Danau Erie pada periode tertentu. Survei pergeseran es yang terjadi pada tahun tertentu pada tahun 2010, kondisi es selama musim dingin 2010 yaitu 20,7% TAC. Kondisi es pada tahun 2011 lebih parah dari biasanya, yaitu 33,6 TAC pada tahun 2012. Musim dingin 2012 yaitu 1,4% TAC.
hampir bebas es. Pada penelitian Chen X di tahun 2018, jurnal tersebut membahas tentang lingkungan tercemar organik dan diasumsikan lebih hidrofobik daripada bakteri gram negatif dengan menggunakan hasil analisis tertentu. Dari hasil analisis tersebut yaitu mendapatkan hasil dari CSH dan outer membrane permeability of S. hydrophobicum adalah pada sel C1T yaitu panjang 0,7 sampai 3 meter dengan lebar 0,5 sampai 0,8 meter, lebih kecil dari sel C2 yaitu panjang 1 sampai 4 meter dengan lebar 0,7 sampai 1 meter, dan sel C1T menunjukkan CSH tinggi dan tidak seperti sel C2 menghasilkan butiran dalam kultur pengocokan. Pada penelitian Surajit Demandal pada tahun 2019 membahas mengenai peran fungsional komunitas bakteri di lingkungan yang terkontaminasi pencemaran dengan media tanah dan sedimen dengan teknik analisis urutan Illumina, Metagon, dan statistik. Penelitian S. Mehdi Emadian di 2017, biodegrasi plastik di lingkungan berbeda hanya berfokus pada lingkungan tanah, proses kompos, dan sistem akuatik, yang mana hanya intensif pada bagian lingkungan tanah dan pengomposan. Biodegradabilitas bioplastik dalam sistem perairan harus dipelajari lebih lanjut secara rinci. Pada penelitian dijelaskan, mikroorganisme bertanggung jawab atas biodegrasi bioplastik di ekosistem yang berbeda. Namun, fakta di bagian kesimpulan, mikroorganisme mengkatalisis biodegrasi biopolimer melalui enzim. Pada penelitian George Mataix-Solera di tahun 2020, jurnal tersebut membahas tentang peran lumut terhadap kesuburan dan mikrobiologi yang terjadi pada daerah yang terkena dampak kebakaran dalam menganalisis menggunakan beberapa cara pengukuran seperti desain eksperimental dan pengambilan sampel dan pengukuran lapangan. Oke, selanjutnya adalah conclusion. Nah, berdasarkan pemaparan pembahasan terkait 5 jurnal di atas, mikrobiologi yang paling banyak memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan adalah bakteri. Dengan objek yang diteliti adalah air, tanah, dan plastik atau kompos. Nah, pada jurnal pertama ini ada fitoplankton yang berperan dalam pengatasan kekeruhan lapisan es di Danau Erie. Kemudian pada jurnal kedua ada bakteri Spingomonan yang berperan dalam pembersihan lingkungan yang tercemar oleh limbah elektronik. Yang ketiga ada jurnal ketiga ada Actinobakteri dan Proteobakteri yang berperan dalam perbaikan kondisi lingkungan yang terkontaminasi. Selanjutnya pada jurnal keempat ada bakteri Actinomyces yang berperan dalam pendegradasian semua bioplastik, PLA, PCl, dan PBS. Serta yang terakhir pada jurnal kelima ada keberadaan biokras yang didominasi oleh lumut selama 6 tahun yang kemudian dapat membantu pemulihan tanah pasca kebakaran. Boleh di next. Selanjutnya ada suggestion, yaitu adanya penggunaan mikroba dalam proses pengelolaan lingkungan, khususnya limbah, merupakan salah satu hal positif dari adanya perkembangan teknologi. Selain dapat mengurangi polutan dan toksisitas di lingkungan, juga dapat mempertahankan regulasi ekosistem agar tetap terjaga. Maka dari itu, penulis merekomendasikan agar penggunaan mikroba dalam pengelolaan lingkungan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat umum. Selain itu, penulis juga menyarankan agar adanya pengembangan metode yang lebih sederhana, sehingga memungkinkan masyarakat umum yang awam juga dapat memanfaatkan mikroba dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah dalam pemanfaatan mikroba untuk pertanian. Selanjutnya, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok 12. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.